Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek yang kami buat, yaitu sistem peringatan dini terhadap kebakaran. Yang pertama ada latar belakang, dibuatnya sistem. Bencana kebakaran merupakan bencana yang bisa mengakibatkan kerugian baik materi maupun keselamatan jiwa. Dengan memanfaatkan teknologi khusus mikrokontroler, dapat mencegah terjadinya potensi kebakaran dengan adanya peringatan dini terhadap kebakaran. Selanjutnya, komponen yang diperlukan seperti gambar yang ada di PPT. Terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem peringatan dini terhadap bencana kebakaran menggunakan mikrokontroler. Selanjutnya, pengertian dan fungsinya. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip atau IC dan dirancang untuk melakukan tugas operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti, prosesor, memori, serta perangkat input atau output yang diprogramkan. Sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Umumnya, breadboard terbuat dari bahan plastik yang juga sudah terdapat berbagai lubang. Lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada pola jaringan di dalamnya. Resistor. Pengertian dan fungsinya resistor. Resistor adalah komponen elektronik pasif yang memiliki nilai resistensi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi atau mengatur arus listrik dan suatu rangkaian elektronik. Resistor dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hambatan atau tahanan yang biasa disingkat dengan huruf R, atau suatu hambatan untuk resistor adalah ohm. Nah, lampu LED. Pengertian dan fungsinya. Lightning emitting diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang digunakan. Ada macam-macam banyak LED warnanya. Ada merah, hijau, dan kuning. Sensor suhu. Sensor suhu. Sensor suhu atau temperatur sensor adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tersebut. Sensor suhu merupakan pengukuran terhadap jumlah panas dingin yang dihasilkan oleh objek sehingga kemungkinan kita untuk mengetahui gejala perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Nah, sensor suhu ini ya memang demikian fungsinya, sensor suhu untuk mendeteksi suhu. Sensor asap. Nah, sensor asap atau smoke detector atau sensor asap smoke detector pada dasarnya adalah suatu komponen dari sebuah fire alarm system atau sistem pendeteksi kebakaran. Nah, sistem pendeteksi kebakaran pada umumnya terdiri dari beberapa komponen umum, yaitu detektor device atau perangkat detektor, kontrol panel, panel kendali atau notification device atau perangkat notifikasi, dan power supply. Buzzer. Pengertian dan fungsinya. Nah, buzzer pada Arduino adalah salah satu komponen yang biasa dipadukan dalam rangkaian elektronik, apabila kamu pernah mendengar bunyi bip-bip pada perangkat itu, maka itu adalah suara buzzer. Namun untuk buzzer yang digunakan pada Arduino bukanlah jenis yang sembarang. Buzzer pada Arduino haruslah memiliki tegangan 5 volt ke bawah. Nah, buzzer Arduino itu suatu komponen elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi suara sejenis speaker, namun bentuknya lebih kecil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu
saya pada bagian menampilkan sirkuit dan pengujian di Tinkercad. Sedikit mengenai Tinkercad. Tinkercad merupakan sebuah platform yang merupakan web penyedia sarana bagi kita untuk belajar secara online terkait desain 3D, rangkaian elektronika, dan kode blok. Jadi yang kami lakukan adalah rangkaian elektronikanya. Di sini adalah tampilan dari project kami. Stop simulation dulu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Sensor suhu. Setelah dikonversi ke Celsius tentunya. Kemudian serial.println itu untuk menampilkan tulisan Celsius ini sebagai keterangan misalnya seperti 106,74 Celsius. Nah, Celsius itu adalah yang di bawahnya ada pengkondisian if suhu C kurang dari 40, maka yang dilakukan adalah digital write 7 high, 6 low, 5 low. Nah, artinya apa? Yang terhubung dengan si pin digital di pin 7 adalah lampu hijau ini. Ya, yang ini ya. Ya, terhubung sama resistor juga. Nah, jadi resistor ini fungsinya untuk menghubungkan arus listrik antara bagian yang di sini dengan bagian yang di sini. Setelah terhubung, maka kita hubungkan lagi menggunakan kabel menuju ke pin yang kita ingin pasang. Di sini ada pin 7. Itu pula seterusnya pin 6, 5. Nah, yang hijau ini high menyala. Ini yang kuning ini low atau mati, yang merah ini mati. Nah, artinya apa? Pada proyek ini artinya hijau itu suhu itu masih ini ya, dalam keadaan yang normal, tidak ada terjadi potensi kebakaran. Kemudian if suhu lebih dari atau sama dengan 40 dan suhu kurang dari atau sama dengan 60, maka yang dilakukan adalah si lampu hijau ini di pin 7 low, kemudian si pin 6 yaitu lampu kuning ini high atau menyala, kemudian yang si pin 5 itu low, mati. Nah, dalam proyek ini artinya adalah ketika suhu berada di antara 40 dan 60, maka harus adanya suatu kewaspadaan untuk mengidentifikasi di mana terjadinya suatu suhu yang cukup tinggi, yaitu di antara 40 dan 60, untuk mencegah terjadinya kebakaran. Misal ada kayak itu yang terbakar tapi tidak sampai kebakaran gitu, mungkin api kecil gitu terdeteksi seperti itu. Jadi dengan lampu kuning ini menyala, maka orang yang ada di sekitar itu bisa mencegahnya dengan cara mematikan api yang kecil tersebut. Kemudian if suhu C lebih besar daripada 60, maka yang terjadi adalah si lampu hijau itu mati, lampu kuning mati, dan lampu merah high. Nah, artinya apa? Artinya adalah apabila ada terjadi suatu potensi kebakaran, gitu. Kan suhu di atas 60 itu bisa dikatakan panas loh, dan bisa adanya suatu potensi untuk terjadi kebakaran, sehingga lampu merah ini atau lampu darurat ini kan menyala, sehingga diharapkan ada bantuan dari pemadam kebakaran misalnya untuk cepat menanggapi. Baik, sekian penjelasan dari codingan dari proyek kami. Langsung saja ke pengimplementasiannya. Pertama untuk sensor suhunya ya. Untuk sensor suhu kita lihat di serial monitornya.
Suhu saat ini adalah 24,71 Celcius. Nah, dalam pengkondisian di void suhu, ini dia. Nah, ini. Apabila suhu itu kurang dari 40, nah 24,71 kan kurang dari 40, maka si lampu hijau yang menyala, sedangkan lampu lainnya mati. Kemudian kita tingkatkan lagi, kita lihat pada monitor, serial monitor, suhunya itu 55,96 Celcius. Maka yang terjadi adalah lampu kuning ini menyala. Sedangkan lampu yang lain yaitu yang hijau dan merah ini mati. Kemudian kita naikkan lagi. Nah, apabila suhu itu lebih besar daripada 60, kita lihat suhu saat ini adalah 85,94 ya, 94,04 Celcius. Nah, itu kan di atas 60 derajat Celcius, sehingga lampu merah itu menyala. Oke, lanjut ke sensor asapnya. Sensor asap ini akan menyala kurang dari 90, maka dia akan mati. Ada kesalahan baik kata ataupun yang lainnya, kami mohon maaf. Sebagai akhir kata, kami ucapkan sekian dan terima kasih.